بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Taklim Manarul Ilm yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan di malam hari yang berbahagia ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana Allah memberikan nikmat ini banyak sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim pada ayat yang ke-34, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian dari apa yang kalian inginkan, dari apa yang kalian harapkan, dari apa yang kalian minta. Namun terkadang pemberian Allah Ta'ala itu Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Jadi Allah memberikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah bagi kita. Karena belum tentu yang menurut kita baik di sisi Allah itu baik. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita senangi justru itu baik di sisi Allah, dan Allah memberikan hal itu kepada kita. Contoh misalkan kayak sakit ya. Manusia itu gak ada yang mau sakit. Semuanya pengen sehat, tak punya penyakit. Ingin hidup itu tidak perlu ada yang namanya sakit. Bahkan sampai sakit gigi. Karena sakit gigi itu menghilangkan kenikmatan hidup. Bayangkan kalau ibu-ibu sakit gigi, bisa makan gak Bu? Gak bisa ya. Rasanya tuh kayak pingin kalau bisa dicabut, dipasang lagi gitu kan ya. Cuma masalah gak bisa. Pergi ke dokter, periksa segala macam. Akhirnya hilang beberapa kenikmatan yang biasa kita nikmati. Tapi di balik sakit gigi itu ternyata Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah ingin menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga itu yang perlu dipahami. Terkadang apa yang kita minta Allah tidak kasih, tapi Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Lalu Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, nikmat ini banyak. Jangan sampai nikmat itu selalu dalam analogi kita, dalam pikiran kita, dalam otak kita itu nikmat itu hanya harta, hanya uang. Banyak orang itu selalu memandang nikmat itu kalau dapat uang dapat nikmat, kalau nggak dapat uang berarti nggak dapat nikmat. Padahal nikmat Allah itu banyak. Nikmat sehat, nikmat bisa datang ke majelis ilmu, nikmat bisa datang ke pengajian seperti ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang sering kita lupakan nikmat seperti ini. Padahal nikmat ini yang akan kita bawa pulang nanti. Nanti akan kita sebutkan kenapa seorang harus datang ke majelis ilmu. Kita diberikan tempat ngaji yang nyaman, tempat belajar yang nyaman, itu nikmat. Sehingga tatkala melihat kitab-kitab para ulama, justru harta itu menempati ranking yang paling bawah dari nikmat itu. Di atas harta ada nikmat sehat. Ibu-ibu mau kaya tapi sakit-sakitan, atau miskin tapi sehat? Mau yang mana Bu? Kaya tapi sehat. Saya sudah tahu jawabannya. Gak ada orang mau. Oh saya gak mau Ustaz, sehat tapi miskin. Kalau bisa sehat tapi
kaya. Sepakat bu? Keadaan sekarang gimana? Sehat kaya atau sehat miskin? Sehat kaya. Jadi saya bilang, saya sehat kaya Ustaz, tapi kaya hati. Jadi ibu-ibu tuh ngelesnya jago gitu lah ya. Nah banyak nikmat itu. Maka mulai dari sekarang kita banyak-banyak melihat nikmat Allah, bersyukur. Dan sebaik-baik cara bersyukur dari nikmat, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala, sebagaimana ucapan beliau dibawakan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, diantaranya dalam kitab Tahdhibul Kamal namanya. Beliau pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, nikmat apa? Nikmat kendaraan, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat pasangan, nikmat anak, nikmat tempat tinggal, dan nikmat yang lainnya. Kalau nikmat itu tidak bisa menjadikan hubungan kita dengan Allah maju satu jengkal, tidak usah satu jengkal. Satu jengkal kayaknya kepanjangan ya. Satu jengkal ini berapa senti sih? 20 senti ya. Tidak usah lah, 1 inci aja lah. Gak bisa menjadikan hubungan kita dengan Allah maju 1 inci, bahkan semakin mundur. Maka nikmat itu adalah sebab kebinasaan. Nah makanya untuk melihat, membedakan, Ustaz, apakah nikmat ini karunia ataukah dia istidraj? Dilihat. Kalau tatkala kita diberikan nikmat kita semakin dekat, berarti itu adalah karunia. Tapi kalau nikmat ini menjadikan kita semakin jauh, berarti itu adalah istidraj yang datang dari Allah. Maka siap-siap untuk menanggung akibatnya. Tapi bertobatlah kepada Allah, karena dengan bertobat hal tersebut akan bisa dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah dengan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena hal tersebut bentuk kita mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan, terutama pada sahibul bait ya, dalam hal ini Pak Syamsul yang menghubungi saya berapa kali diminta, beliau tidak bisa terus, sok sibuk saya ya. Ya. Jadi karena kita punya kesibukan jadi pura-pura sibuk Bapak Ibu ya. Kita nggak punya kesibukan. Jadi kita kalau dibilang pengacara, pengangguran kurang acara. Jadi nggak punya acara ya, tidak, kita sibukkan diri. Jadi alhamdulillah kita diberikan taufik untuk bisa bertemu pada kesempatan ini. Jazakumullah khairan atas undangannya. Dan ini baru pertama kali saya datang ke sini. Alhamdulillah saya tidak nyasar. Karena biasanya saya suka nyasar. Ini kayak jangan nyasar. Alhamdulillah Google Map-nya lurus. Kayaknya dapat hidayah di Google Map tadi. Ya, biasanya kan belok kanan, tahu-taunya kok buntu gitu loh. Tapi alhamdulillah ini ya lancar sampai ke tujuan dan kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu bekal pulang. Bekal pulang, pulang ke negeri akhirat. Karena dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Ibarat kata mungkin kalau kita dalam perjalanan, ini ibarat rest area yang kita berhenti di tempat tersebut dan setelah itu kita akan pergi meninggalkan. Jenengan pernah safar, Pak? Pernah? Ibu-ibu pernah safar? Sering. Safar umroh pernah kan? Kalau tiba saatnya mau pulang, yang ibu pikirkan apa? Betul ya? Sepakat? Cari oleh-oleh, cari A, cari B, ya toh? Kita cari oleh-oleh untuk orang-orang tercinta yang kita tinggal di negeri ini. Ada anak mungkin yang kita tinggalkan, ada kerabat, mungkin yang lainnya, ada teman yang kita tinggalkan. Kita pengen cari oleh-oleh yang kita kasihkan kepada mereka. Jadi kita kalau pergi safar, pengen pulang, yang ada dalam pikiran kita untuk kita siapkan adalah oleh-oleh yang ingin kita sampaikan atau ingin kita berikan kepada mereka. Tapi berbeda dengan safar yang kali ini.
Kita safar di dunia ini bukan kita memikirkan tentang oleh-oleh apa yang akan kita bawa pulang untuk menuju kampung akhirat kita, menuju kampung halaman kita, bukan oleh-oleh. Karena di sana sudah disiapkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu harus membawa dari sini. Jangan membawa apa dari sini coba. Semua disiapkan di sana. Segala hal yang pernah kita rasakan di dunia ini, di akhirat jauh lebih lezat, jauh lebih enak. Bahkan ketika penduduk surga nanti dia masuk ke dalam surga, kullama ruziqu minha min samaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti yang kami diberikan dulu di dunia. Mirip, tapi ketika dimakan dia berbeda. Mirip mangga, makan mangga. Jangan makan mangga beli satu keranjang mangga, ada sing manis, ada sing cucur. Sudah gitu tunggu musim. Sama kayak durian, nunggu musim durian dulu baru bisa beli. Sementara di surga nggak perlu nunggu, nggak ada musim di surga itu. Ada pohon mangga lihat, pingin makan dipetik, setelah dipetik muncul lagi yang baru. Ada pohon durian diambil, setelah diambil muncul lagi yang baru. Ketika dimakan nggak ada durian itu yang ini manis, ini pahit, ini kemudian kok rasanya hambar, nggak ada, semuanya manis. Makanya kan kata Allah Ta'ala, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mirip tapi tidak serupa, tidak sama. Mirip memang bentuknya. Mangga ya mirip, jambu ya mirip, stroberi ya mirip. Ya, segala hal yang pernah kita rasakan di dunia ini mirip semuanya. Tapi hal tersebut berbeda. Kalau di dunia kadang-kadang ada zongnya, tapi di akhirat tidak ada. Semuanya enak. Jadi tidak perlu kita mempersiapkan oleh-oleh untuk kita mau pulang. Kayak misalkan jenengan nih pulang dari Taif, ada stroberi sih gede-gede itu kan, ya bawa pulang, ingin dijadikan oleh-oleh sampai Indonesia. Oh, Anda baru pernah makan stroberi sebesar ini. Sebagian orang mengatakan baru pernah, tapi kalau di surga tidak perlu. Ya, tidak perlu kita harus pergi ke Taif dulu, nggak perlu harus pergi tunggu orang pulang dulu dari luar negeri baru bisa makan, tidak. Tapi semua itu bisa didapatkan dengan begitu mudahnya. Namun untuk sampai ke sana bukan kita menyiapkan oleh-oleh, tapi yang harus kita siapkan adalah bekal untuk kita pulang. Al-Imam Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari, beliau mengatakan manusia itu hidup di dunia itu, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kelompok, 3 jenis golongan manusia mereka hidup di dunia ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan istilah mustautin. Apa itu mustautin? Yaitu mereka yang menganggap dirinya sebagai penduduk negeri tersebut. Kalau bahasa kita itu orang sering bilang akamsi. Apa akamsi itu? Anak kampung sini. Ya. Dia menganggap dirinya, oh saya akamsi, saya orang sini. Saya tidak perlu kemana-mana, saya tinggal di sini. Ini kampung saya lahir di sini, saya besar di sini. Mungkin saya pun akan meninggal di sini. Nah, dia mengatakan demikian. Dia menganggap dirinya sebagai penghuni di situ. Maka kondisi yang pertama mustautin ini bukan kondisi kita. Kita bukan penduduk dunia ini. Yang menganggap dirinya sebagai penduduk negeri ini, penduduk dunia ini, itu orang-orang kafir. Mereka menganggap diri mereka hidup di dunia tempat mereka. Ya, bagi mereka tidak ada kehidupan setelah itu. Mereka hanya hidup di dunia. Makanya kenapa mereka hidup di dunia ini sibuk untuk mengumpulkan harta-harta dunia. Tiap malam ini, tiap hari mikirin gimana caranya supaya cuan. Supaya bisa bertambah dunianya. Hari ini omsetnya sekian, besok bagaimana, harus begini. Tiap hari bagaimana dia berpikir untuk menambah urusan dunia. Itu orang kafir, jelas, wajar. Wajar seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, Nabi pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Allah jadikan dunia ini sebagai surganya orang-orang kafir, tapi penjara bagi orang-orang beriman. Kenapa dikatakan dunia sebagai penjara bagi orang beriman? Karena di dunia ini kita ibadah setiap hari, ibadah dari bangun subuh. Sebelum subuh kita disuruh ibadah sampai mau tidur lagi kita ibadah. Tidur sedikit, sholat 5 kali sehari. Datang nanti bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan penuh. 11 bulan kita diberikan ya kebebasan untuk tidak usah berpuasa. Kalaupun ingin puasa sunnah silakan.
Yang wajib cuma 1 bulan, setelah itu nanti keluarin zakat, begini segala macam. Banyak hal yang kita lakukan di dunia ini, dan itu membuat kita lelah. Lelah, kita akui. Kadang-kadang timbul kebosanan dalam diri kita untuk ibadah, betul atau tidak? Timbul kebosanan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, datang seseorang kepada Imam Ahmad dengan mengatakan, "Ya Aba Abdillah, mata roha, kapan istirahat? Capek kita di dunia ini. Saya lelah di dunia ini. Bangun sebelum subuh, sholat malam, pergi sholat subuh, nanti sholat duhur, lagi enak-enak tidur siang hari, bangun untuk sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bangkit setiap hari seperti itu. Kapan istirahat ini?" Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau ingin istirahat, indama tadau qadabaika fil jannah, tatkala engkau meletakkan kedua kakimu di dalam surga, baru istirahat. Makanya kalau ada orang meninggal, jangan kita katakan kita akan mengantar dia ke tempat peristirahatan. Salah, karena itu adalah awal mula untuk dia menuju kampung akhiratnya. Dia sedang berpindah alam. Dari alam dunia dia pindah ke fase berikutnya, alam barzakh, alam penantian. Jadi barzakh itu adalah alam penantian namanya. Alam penantian untuk menunggu datangnya tiupan yang kedua, untuk kita dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya disebut dengan alam barzakh. Ada pula yang mengatakan alam barzakh itu adalah alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Namanya alam barzakh. Alam barzakh itu bukan di dunia, bukan di akhirat, tapi dia satu alam yang berada di antara alam tersebut. Kita nunggu di situ. Ya, ibarat kata kayak waiting room gitu loh. Kita mau nunggu. Bentar lagi mau boarding nih. Kita mau naik pesawat, mau terbang, berangkat. Nah, itu namanya alam barzakh, alam penantian. Dan orang itu menanti bermacam-macam waktunya. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Nabi SAW saja sudah menanti di alam barzakh itu 1435 tahun lamanya. Dan kiamat belum datang. Sudah lama Nabi menanti. Gimana kemudian orang-orang sebelumnya? Nabi Adam, Nabi Nuh, dan yang lainnya dari orang-orang yang hidup lebih dulu daripada kita. Nah, itu namanya mustautin. Yang kedua, ada namanya yaitu abirus sabil. Gorib. Yang kedua, gorib, orang asing. Yaitu mereka yang hidup di satu negeri bukan untuk menetap. Mereka datang ke situ sesaat, ketika sudah hajatnya selesai mereka akan kembali pulang menuju kampung halamannya. Seperti ada orang pergi kerja, Pak. Dia pergi kerja ke satu wilayah, dia punya kontrak di sana 5 tahun, setelah 5 tahun dia kembali. Dapat kontrak lagi, pergi lagi, setelah kontraknya habis pulang lagi. Itu namanya gharib. Orang yang tinggal di satu tempat, ya dalam jangka waktu tertentu, setelah waktunya habis dia akan kembali pulang untuk bertemu dengan keluarga. Itu namanya gharib. Ya, gharib namanya. Ya. Sedangkan yang terakhir kata Ibnu Hajar, yang ketiga, namanya abirus sabil atau musafir, orang yang sedang safar. Ini waktunya lebih singkat lagi. Orang musafir itu adalah orang yang singgah, hanya sebatas singgah. Kayak contoh misalkan ada orang Malang ingin ke Gresik melewati Surabaya. Dia singgah sesaat di Surabaya, mungkin ingin makan. Setelah dia selesai makan, dia melanjutkan perjalanannya menuju Gresik. Maka dia berhenti di Surabaya lalu berangkat lagi, itu namanya musafir. Nah, Nabi SAW menyuruh kita dari 3 golongan ini, kita disuruh menjadi 2. Disuruh menjadi salah satu dari 2. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seperti orang asing, gharib. Kalau misalkan kamu bisa lebih baik daripada gharib, maka jadilah seperti orang yang abirus sabil. Engkau seperti orang yang sedang melakukan satu perjalanan. Engkau anggap dunia ini sebagai persinggahan sesaat. Engkau akan tinggalkan dunia ini. Jadi orientasimu bukan untuk memikirkan dunia, tapi bagaimana engkau memikirkan bekal untuk engkau bawa menuju kampung akhirat.
Nabi menyuruh kita demikian. Tapi banyak kaum muslimin menganggap dunia ini sebagai mustautin, tempat dia tinggal. Dia menghiasi bangunannya, menghiasi tempat tinggalnya, berlomba-lomba membangun tempat yang sangat indah. Berlomba-lomba membuat naungan dari panasnya terik matahari, tapi tidak pernah berlomba untuk membuat naungan di hari kiamat. Hari kiamat itu gak ada pohon. Hari kiamat tidak ada bangunan tempat kita berteduh. Sementara matahari didekatkan dari kepala kita sejauh 1 mil. Dalam hadis riwayat Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, dari sahabat dari riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW mengatakan tudna syamsu yaumal qiyamati kabid dari mil. Matahari didekatkan dari kepala itu sejauh 1 mil. Kata Sulaiman bin Amir ketika menjelaskan tentang mil, aku ini bingung yang dimaksud dengan mil dalam hadis tersebut. Apakah mil yang dimaksud itu adalah masafatul ardi, 1 mil yang sekian kilo, atau mil yang dimaksud adalah satu alat yang sering digunakan oleh seorang wanita ketika dia menggunakan celak. Jenengan pernah lihat celak dari kuningan yang dibeginikan itu? Nah, jenengan cabut yang ada bunga-bunga yang sering dipakai di mata, ujung runcing, itu namanya mil dalam bahasa Arab. Sing panjang itu loh. Ya. Saya kasih contoh ya. Mungkin ada di antara, kalau generasi 2000-an nggak ngerti dia. Tapi kalau generasi jenengan 50, jangan berapa tahun dulu? Coba saya coba. Kayak jenengan ini 17 ya, dibalik tadi ya. Ada yang 25 dibalik di sini. Banyak ya. Pernah pakai celak, Bu? Pernah. Sering atau enggak? Celak itu bagus bagi para wanita, memperindah. Tapi pakainya pas untuk suami aja, Bu. Biar suami tambah cinta. Karena biasanya ibu-ibu, dia kalau berdandan untuk keluar rumah, makanya banyak suami nanya sama istrinya, "Mah, kok kamu cantik, mau kemana?" katanya. Sekali-sekali kalau ditanya, "Mah, kok cantik, mau kemana?" "Aku berdandan untuk kamu, Mah." Langsung bilang, tak transfer, Mah ya. Tahu-tahu yang masih transfer, saldonya kosong. Ini kembangnya, ini kan ada ujung runcing. Ya, toh? Nah, ini namanya mil dalam bahasa. Yang panjang ini. Ya, pendek. Ya, itu mil. Dalam bahasa Arab itu mil. Sekarang panas gak mataharinya? Berapa juta mil sekarang jaraknya? Tapi bayangkan nanti dari kiamat. Nah, banyak orang itu di dunia, Masya Allah, menyiapkan tempat yang teduh. Kalau panas itu, kalau pas waktu siang hari biar tidak terkena terik panas matahari. Kadang-kadang kita lagi jalan di tengah siang karena kepanasan, berteduh dulu. Di akhirat nggak ada seperti itu. Tapi banyak orang tidak berlomba-lomba membangun tempat bernaung di hari kiamat. Mereka lupa. Mereka hanya membangun tempat naungannya di dunia. Sibuk dengan kehidupan dunia ini. Makanya melalui kajian ini saya ingin ingatkan kepada kita tentang skala prioritas kita hidup. Kita ini butuh bekal. Kita butuh bekal untuk pulang. Kita akan pulang menuju kampung akhirat kita. Di antara kita yang hadir di sini, kita tidak tahu siapa yang akan pulang duluan. Belum tentu yang tua dia lebih duluan pulang, tidak. Belum tentu. Bisa jadi yang muda lebih dahulu pulang, yang tua belakangan. Atau mungkin yang tua lebih dahulu. Makanya Imam Syafi'i dalam bait syairnya, beliau pernah mengatakan, "Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ish ila al-fajr." Wahai manusia, berbekal engkau dengan ketakwaan, dengan amal saleh, dengan kebaikan, dengan segala bekal yang bisa engkau siapkan. Karena tatkala engkau meletakkan kepalamu di atas tempat tidurmu seraya mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya, bisa jadi itu merupakan doa terakhir yang kau baca pada malam itu. Dan namamu diumumkan di grup-grup WA. Sudah siap, Bu? Hah? Siap. Siap atau belum? Hah? Belum siap? Bapak-bapak sudah siap, Pak? Siap. Hah? Siap. Supaya ya, Pak ya. Saya minum dulu aja, biar semangat kita ya. Kita kajian sampai jam berapa? Hah?
Oh, saya jauh Pak pulangnya ini. Mana, Pak? Saya tinggalnya di apa namanya? Datasari. Oh, datang Iya. Saya tinggalnya di Waru, ya. Jadi nggak tahu kepanjangan Waru tuh Pak? Nggak tahu. Waru itu warga Rungkut, tapi nggak diakui. Bismillah. Kita minum dulu coba. Sampai jam 9 ya. Insya Allah cukup materinya. Nah, jadi kita ini sedang safar. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah di dalam satu nasihat beliau pernah mengatakan begini. Coba ingat kata Ibnul Qayyim. Yang lainnya nggak usah diingat, yang ini aja diingat. Ya. Kalau jenengan nggak panjang Ustaz ngomongnya, udah yang ini aja diingat. Pulang nanti di print pakai kertas emas dengan tinta emas, ditempel di kulkas. Tidak perlu tempel di depan pintu. Biar setiap orang yang datang ke rumah jenengan baca, oh iya ya kita begini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan annas mudhuhuliku lam yazal musafirin. Manusia itu pertama kali dia diciptakan, dilahirkan di atas muka bumi ini, dia sudah menyandung status sebagai seorang musafir. Kita ketika lahir pertama kali ke dunia ini, oek itu loh Bu, itu kita sudah menyandang status sebagai seorang musafir. Kita semua berjalan, dan ujung dari perjalanan kita itu hanya dua, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa laisa lahum hattun an rihalihim illa fil jannati awin nar. Dan tidak ada ujung dari perjalanan semua manusia itu kecuali hanya dua. Dermaganya cuma dua, dermaga surga ataukah dermaga neraka. Dan itu tergantung kita sekarang. Makanya masuk surga itu tidak bisa dengan angan-angan. Ingin melebur surga. Di surga ada istana, ada bidadari. Yang laki ya sudah mulai berpikir, satu laki-laki dapat 70 istri. Yang gak iso poligami nang dunia, nang akhirat iso. Mikir. Tapi gak bisa kemudian hanya dengan berpikir seperti itu. Itu hanya angan-angan, bukan cita-cita. Karena kata Imam Ibnu Hajar, yang membedakan antara angan-angan dengan cita-cita itu adalah usaha. Cita-cita itu adalah suatu keinginan yang ingin dicapai dan dia ada usahanya. Sedangkan angan-angan pingin sesuatu tapi nggak berusaha, itu angan-angan. Pingin masuk surga tapi nggak mau sholat, pingin masuk surga tapi nggak mau puasa, pingin masuk surga tapi nggak mau zakat, nggak mau sedekah, nggak mau haji, nggak mau umroh, nggak mau nuntut ilmu. Ya udah kepingin aja. Itu namanya angan-angan. Kayak ada orang pingin kenyang tapi nggak mau makan. Bisa kenyang Bu? Nggak bisa. Wong yang makan aja belum tentu kenyang. Tapi harus ada usahanya. Makanya Nabi ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah setiap orang telah ditentukan tempatnya di surga dan neraka? Kalau gitu ngapain kita ibadah? Ya sudah, kita tunggu hasil. Kalau masuk surga ya alhamdulillah, masuk neraka ya mau gimana lagi? Kata Nabi SAW, karena kamu nggak tahu tempatmu, makanya kamu disuruh beramal. I'malu fakullun muyassar lima khuliqa lah. Beramallah. Karena dengan kita beramal itu semua akan dimudahkan. Semua dimudahkan sama. Nah, oleh karena itu kita butuh bekal. Nah, sekarang Ustaz, apa bekal kita Ustaz? Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman tadi dalam surat Al-Hasyr, sebagaimana yang telah dibacakan di awal tadi. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan bekal untuk hari esoknya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dari ayat ini para ulama itu mengambil sebuah dalil. Inilah ayat yang menyuruh kita untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhir. Ini ayatnya. Jadi ayat inilah yang menyuruh kita untuk mempersiapkan bekal untuk kita meninggal dunia itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan di situ, ma qaddamat lighad, apa yang kalian siapkan untuk hari esok. Meskipun di dalam ilmu tafsir, jangan kalau baca tafsir,
Kata besok dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu ada 3 penjelasannya. Jangan tulis saja biar dapat ilmu ya. Jadi kata besok dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu, kalau jenengan kumpulkan semua buku-buku tafsir, ya, buku-buku tafsir itu kayak misalkan tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, ya, kemudian ya tafsir As-Sa'di, tafsir Jalalain, kemudian ada namanya tafsir Thaha bin Asyur. Ya banyak buku tafsir-tafsir klasik itu banyak. Ya. Banyak. Kalau kita kumpulkan semuanya, kita rangkum, maka dari kalimat godan besok itu ada 3 penafsiran. Yang pertama, besok itu adalah hari setelah hari ini, hari besok. Ya, besok kalau kita masih hidup lagi, kira-kira jenengan planningnya apa? Itu maksudnya. Besok ini, kita tuh kadang-kadang planningnya dunia terus, betul atau tidak? Ya. Besok itu planningnya dunia, saya akan begini. Jarang orang yang planningnya hari ini saya ngajinya 2 halaman, kalau besok coba 3 halaman. Jarang yang seperti itu. Dari 10 orang belum tentu ada 1. Rata-rata kita ini urusannya itu dunia semua. Besok itu kita pikirkan, oh ya besok ini kita ada reuni ini, besok ada pertemuan ini, besok mau ke sini. Tidak pernah tuh besok kita katakan, coba besok saya pingin yang ngaji sekian halaman, coba besok saya pingin pergi ziarah kubur untuk melembutkan hati, coba besok saya pingin silaturahim. Padahal itu semua ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam otak kita semua itu dunia. Dunia semua dalam otak kita. Bahkan untuk nutrisi fisik kita sudah pikirkan untuk besok. Hari ini makannya ini, besok makannya ini, besok makannya ini. Pola hidup sehat. Tapi tidak pernah berpikir untuk memberikan nutrisi hati, nutrisi jiwa. Tidak pernah kita memplanning besok, oh ini kajiannya ini kajian di sini, saya pilih yang sini saja karena ini kajiannya kayaknya saya butuh. Ya besok lagi ada kajian, oh saya pilih ke sana. Hampir jarang orang-orang seperti itu. Soal urusannya urusan dunia. Apalagi sekarang dengan hobi, orang itu running dengan teknologi, dilihat jamnya. Oh sekarang saya tadi pagi jalannya itu 10.000 kaki, besok harus 11.000 kaki. Itu yang dipikir. Tapi meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala jarang. Ingat malaikat itu tidak nanya sama jenengan Bapak Ibu, Fulan, kamu kemarin berapa sih total jalan kaki? Bukan nanya itu. Kamu di dunia terakhir kamu ikut lomba lari maraton berapa kilo? Usia 100 kilo, enggak pernah. Tidak pernah nanya malaikat seperti itu. Tapi itu yang kita siapkan, tiap hari kita siapkan seperti itu. Subhanallah. Bukan gak boleh, silakan. Tapi kan harus balance gitu loh. Dunianya boleh diperhatikan, akhiratnya harus jauh lebih diperhatikan. Siapa yang punya planning? Hari ini Anda bisa zikir pagi petang, coba besok saya harus zikir pagi petang. Karena kalau ketinggalan zikir pagi petang, dalam pikiran kita, kan masih ada besok Ustaz. Masih ada besok Ustaz. Sarapan. Ya. Yang dipikir itu, hari ini soto, besok makan rawon, besoknya lagi makan lodeh. Dikit petang, Ramadan itu. Sama kayak baca Quran itu. Orang baca Quran rata-rata hampir Ramadan. Di luar bulan Ramadan semua lupa baca Quran. Ustaz, kalau Quran dan HP, pertanyaannya, yang paling banyak dibuka itu toko oren atau Quran, Bu? Hah? Toko oren, betul kan? Toko oren sama toko hijau. Sampai hafal sama kurirnya. Saking sering belajar. Subhanallah. Nah ini kita sering seperti itu. Dunia dia pikiran kita dulu. Jangan pernah dengar seorang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi, Bu? Sa'id bin Amir, seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir. Dulu di masa Umar, beliau itu diamanahi sebagai seorang gubernur di wilayah Syam. Beliau ini tidak pernah ngambil gaji. Selama masa pemerintahan tidak pernah ngambil gaji. Padahal gaji yang diberikan oleh khalifah kepada gubernur itu banyak, tidak sedikit. Amr bin As yang jadi gubernur di Mesir pada zaman Umar itu kaya karena gajinya banyak. Tapi Sa'id bin Amir enggak pernah ngambil gaji. Kalau dia dapat gaji dibagikan kepada masyarakat.
Dia hanya hidup dari hasil menjual roti bersama istrinya. Suatu ketika Sa'id bin Amir itu ya dikirimi uang oleh Umar bin Khattab sebesar 4.000 dinar. 4.000 dinar. Dinar itu mata uang emas. Satu keping dinar itu beratnya 4,25 gram emas. Itu satu keping dinar. Berarti kalau dirupiahkan berapa juta, Bu? 4.250.000 lah ya, ambil gampangannya ya. Sekarang ada 4.000 keping, kira-kira berapa duitnya itu? Coba dikali, ayo Ibu, berapa Bu? Ayo, Ibu biasanya kalau ngitung uang cepat. Berapa? 4.000 keping kali ya 4.250.000. Nah, berapa itu? Berapa? Kok lambat ibu-ibu nih? Ibu 16 miliar. coba 4.250.000 kali 4.000 ya toh? Tuh, sampai gak iso habis ini. Kok gak bisa giring ini? Berapa Bu? 17 miliar. Masya Allah. Sekarang kalau ibu dapat uang 17 miliar, apa yang ibu pakai? Ustaz, anak tak pergi beli tas gentong Ustaz. Tak beli tas ayam kremes Ustaz. Tahu tas ayam kremes? Tas gentong tahu? Iya kan mirip kan, Gucci sama gentong kan mirip. Ya sih ibu ini. Wah, ini semakin marah semakin galoding ibu ini. Nah, dikasih, datang asistennya Umar ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hadiah dari Amirul Mukminin 4.000 dinar. Kira-kira nih, kalau jenengan dapat segitu, ucapan pertama kali bilang apa Bu? Alhamdulillah, rezeki istri solehah. Langsung ambil HP posting, cekrek, gitu kan? Betul Bu? Tapi Sa'id enggak. Ketika datang, dibuka pintu, dibilang 4.000 dinar, dia katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Istrinya yang di belakang dengar, ya Sa'id, amata Amirul Mukminin. Wahai Sa'id, apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Kata suaminya, Sa'id, ini lebih dahsyat daripada Amirul Mukminin meninggal dunia. Apa itu? Masuk dunia ke rumah kita untuk merusak akhirat. Bagi 4.000 dinar. Gak diambil satu keping pun sama dia. Gak diambil. Coba kalau kita, Ustaz, ambil satu keping sih Ustaz. Atau 10 keping kan lumayan Ustaz. Ya. Padahal dia itu hidupnya hanya dari roti. Dia punya baju hanya bisa dihitung jari. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat cuma satu bajunya. Jadi kalau dia sudah cuci bajunya, dia tidak akan keluar untuk pergi kontrol masyarakat. Coba kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita sekarang, ono sing setrikaan, ya betul nggak? Ono sing jadi driver, baju dinasnya piro, luar biasa. Sa'id. Nah kita itu dunia. Hari esok tuh apa? Jenengan tuh mau ngapain besok ini? Harus ada planningnya. Kalau kita diberikan hidup untuk besok, kita harus punya planning yang jelas. Karena ingat, jangan sampai kita lalai. Banyak orang itu menganggap saya sehat walafiat, insya Allah hidup pasti sampai besok. Bahkan mungkin sampai sekian tahun Ustaz, saya sudah berupaya untuk mengambil pola hidup sehat. Oh jangan salah, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min sakimin asaminan dahar. Banyak orang yang hidup, yang sehat, hidup sehat tapi mati tanpa sebab. Dan banyak orang yang divonis sama dokter, dia ini kanker, dia ini segala macam stadium 4, tapi Allah berikan dia hidup lebih lama daripada orang yang sehat. Banyak gak seperti itu? Terus jenengan mau menjamin jenengan akan hidup sampai 60-70 tahun. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, godan itu artinya adalah hari kita dikubur. Itu maksudnya besok. Ketika besok kita di alam kubur, kita ngapain? Kita ngapain, Mbak? Itu harus dipersiapkan. Ketika kita ditanya sama malaikat, kan nanti kalau dia dalam kubur itu, kita yang berbaring itu didudukkan. Ustaz, gimana cara duduknya? Kan sempit. Ya, yang jenengan lihat itu kan alam dunia. Adapun mereka didudukkan itu di alam barzah itu beda. Ini dunia yang anda lihat ini. Jadi jenengan kalau gak dikubur sekarang,
Ya, itu alam dunia, bukan alam barzah. Alam barzah itu berbeda dengan alam dunia. Makanya kadang-kadang ada orang yang ditampakkan bekas hasil azabnya oleh Allah Ta'ala di dunia. Setelah digali ternyata dia terlihat bekas azab. Itu tidak banyak, itu hanya beberapa. Namun pada hakikatnya di alam barzah mereka diazab oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bermaksiat itu. Nah, ketika kita ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan bagaimana responmu terhadap Nabi yang diutus kepadamu, apa kita jawab? Kita harus siapkan diri kita. Makanya Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat li. Untuk hari esok di alam kubur kita akan siapkan apa? Apa yang akan kita siapkan? Apa pertanyaan kita? Sebagaimana kita akan masuk ke ruang ujian, kita sudah persiapkan diri kita, maka demikian pula kita masuk ke alam kubur, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun yang terakhir, yang ketiga, penafsiran dari besok itu adalah hari di mana kita akan berkumpul di padang mahsyar. Itu maksudnya hari esok, ketika kita ditanya. Tapi Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, apa bekal yang perlu kita siapkan? Ya. Di sini saya ingin sampaikan, ya, tidak banyak ya, tidak banyak. Kalau memang waktunya nanti sangat mepet, saya sebutkan aja. Tapi akan ada yang akan kita coba jelaskan secara singkat. Yang pertama, yang perlu disiapkan adalah bertakwa kepada Allah. Takwa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khairuz zadi wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah adalah takwa. Nah, takwa itu apa sih? Apa sih takwa itu? Banyak orang sering ngomong takwa, takwa, takwa. Sampai ada orang buat nama makanan tahu takwa namanya. Oh, beda, takwa sama tahu takwa beda. Ya, oh, tahu takwa ada kerupuk tayamum sudah namanya. Pas saya tanya kenapa nama kerupuk tayamum? Karena dimasaknya pakai pasir katanya. Iya kan orang tayamum kan pakai? Kerupuk tayamum. Berarti kalau pakai minyak namanya kerupuk wudu. Oh, enggak itu. Nah, gitu Ustaz. Iya, itu hanya istilah saja. Goreng pasir. Iya, karena goreng pakai pasir panas itu kan. Iya, makanya kalau jenengan lakukan pasti biasanya ada krik-kriknya itu kan. Ya, bukan keris-keris tapi itu masih pasir nempel itu. Ya. Nah, apa sih takwa itu? Banyak pengertian takwa. Tapi pengertian yang paling sederhana dan ini yang cukup untuk jenengan ingat. Takwa itu adalah sebagaimana kata para ulama, fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Itu namanya takwa. Jadi ada dua pilar yang harus diperhatikan di situ. Menjalankan perintah dan meninggalkan. Ini gak bisa ibu pilih salah satu. Bapak ibu pilih salah satu gak bisa. Ustaz, anda tak sholat, tapi anda gak bisa ninggalin ghibah. Gak bisa. Orang takwa itu gak bisa seperti itu. Orang takwa itu dia harus meninggalkan segala dosa dan menjalankan perintah. Harus berjalan bersama-sama. Maka dua elemen ini seperti dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Tidak boleh pilih salah satu, itu tidak boleh. Harus jalan dua-duanya. Kalau jenengan pilih salah satu berarti bukan takwa, berarti masih kurang definisi takwa yang terkumpul dalam diri kita. Harus berjalan secara bersama-sama, itu baru namanya takwa. Di satu sisi kita bertauhid kepada Allah, di satu sisi harus meninggalkan syirik. Di satu sisi kita percaya Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung, tidak ada yang memegang kemudaratan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memegang manfaat kecuali Allah. Di satu sisi tinggalkan jimat. Tinggalkan jimat, jangan percaya dengan hari-hari buruk. Jangan percaya dengan tanggal-tanggal yang dianggap sial. Karena itu bukan definisi orang bertakwa. Tidak mungkin kita bisa mencapai derajat takwa kalau kita masih percaya sama hal-hal demikian. Percaya sama angka 13, percaya sama hari-hari tertentu, percaya sama ini itu bukan sifat orang-orang bertakwa. Makanya kadang saya tuh bingung gitu loh. Sebagian kaum muslimin mempercayai tentang angkernya angka 13, tapi giliran gaji 13 nggak angker sih mah. Betul bu? Ya. Sebagian itu angka 13 itu sial. Tapi bagi ibu-ibu angka 13 itu rezeki min Allah. Bagi suaminya sial karena ketahuan sama istrinya akhirnya diambil.
Benar Bapak-bapak? Ada yang punya gaji 13 di sini? Ya. Ya. Ketahuan sama istrinya? Ya. Anda tahu? Ketahuan sama istrinya. Istrinya hafal gitu loh. Suami dapat gaji 13. Akhirnya di WA sama istrinya. Biasanya kok WA-nya beda ini. Pakai rayu-rayu gitu kan. Assalamualaikum abangku tersayang. Engkau adalah suamiku yang paling ganteng di dunia ini. Ya, bukan gaji 13 wis cair. Iya. Akhirnya ketahuan sama istrinya. Suaminya bilang, waduh celaka sial ini gaji 13 ini. Nggak ada seperti itu. Orang bertakwa nggak percaya sama seperti itu. Ya, subhanallah. Nah, orang bertakwa itu berjalan secara berbarengan. Di satu sisi dia memperhatikan sholatnya, di satu sisi dia meninggalkan maksiat. Jangan ghibah, jangan namimah, ya jangan durhaka baik kepada ya suami, kepada orang tua. Ya, jangan kita menzalimi orang lain, subhanallah. Apalagi di bulan haram seperti di bulan Rajab. Ini kan bulan haram, kita banyak suka menzalimi orang. Menggibah di luar bulan haram itu sudah dosa besar. Sedangkan menggibah dalam bulan haram itu dosanya lebih besar lagi, Bu. Apalagi yang digibahi ustadznya. Ustadz isi digibah. Kenapa? Nah ini perlu diperhatikan. Jadi orang bertakwa itu seperti itu. Nah, itu pengertian takwa banyak. Kalau jangan buka buku-buku para ulama, itu banyak definisi takwa itu. Ya, banyak definisi takwa. Ada sebuah buku bagus, saya tidak tahu belum diterjemahkan kayaknya dalam bahasa Indonesia. Nama bukunya adalah Al-Khutuwat ila Sa'adah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim, salah seorang imam dan khatib Masjid Nabawi. Masih hidup penulisnya. Ada sebuah buku bagus. Beliau membawakan definisi takwa itu banyak dan bagus-bagus sekali. Pengertian takwa itu. Sampai ada yang mendefinisikan takwa itu seperti pakai topeng kuda. Jadi jalan lurus, nggak perlu lihat kanan, nggak perlu lihat kiri. Itu namanya orang bertakwa. Ya, pakai topeng kuda lurus saja. Ya, nggak perlu lihat kanan, nggak perlu lihat kiri. Karena kalau lihat kanan, lihat kiri menjadikan orang sulit untuk bertakwa. Dengar omongan manusia dengan komentar orang. Kalau sudah ibadah sudah karena Allah Ta'ala. Tidak usah kemudian dengarkan omongan apa sih menyebabkan kita tidak bisa bertakwa. Baik. Apa manfaat bertakwa? Banyak. Ya, dalil-dalilnya banyak. Salah satunya tadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita beramal soleh, mengumpulkan amal soleh dalam diri kita. Di antaranya manfaat dari bertakwa dalam surat At-Talaq, misalkan Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Perhatikan lafaz ayat itu. Allah menggunakan kata makhrajan, itu nakiroh kalau dalam ilmu bahasa Arab, isim nakiroh, isim umum. Kenapa Allah bawakan dengan isim umum, dengan kata yang umum? Karena masing-masing orang punya problem dan masalah yang berbeda-beda, dan solusi sesuai dengan masalahnya. Ada orang punya masalah dengan keluarganya, ada orang punya masalah dengan temannya, ada orang punya masalah dengan kesehatannya. Orang bertakwa, dia menghadapi semua itu dengan sesuai dengan masalahnya. Makanya dikatakan makhrajan. Ya, kalau pakai alif lam, al-makhraja menjadi kalimat itu khusus atau ma'rifat kalau dalam bahasa Arab. Ya, isimnya menjadi ma'rifat, tapi Allah katakan makhrajan umum karena setiap masalah manusia itu punya masalah yang beraneka ragam. Ada ustadz masalah dengan jamaahnya, ada jamaah masalah dengan ustadznya. Ya, ada ustadz masalah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, banyak. Ya, ada suami bermasalah dengan anak-anaknya, dengan istrinya, banyak seperti itu. Jadi semua orang punya masalah bermacam-macam. Dan tingkat masalah itu sesuai dengan tingkat keimanan kita. Dan cara menghadapinya adalah dengan kita bertakwa kepada Allah. Allah kasih solusi. Allah kasih cara untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, banyak orang menghadapi masalah itu tidak dengan bertakwa kepada Allah. Termasuk ini. Kita menghadapi kematian, menghadapi hari kiamat dengan kita bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak tentang keutamaan takwa. Kita sebutkan dalilnya, ada ribuan dalil yang menyebutkan tentang manfaat bertakwa. Kalau kita hanya bahas takwa atau kajian itu nggak cukup satu pertemuan, bisa sampai 2, 4, sampai 5 kali pertemuan untuk membahas takwa. Bagaimana definisi takwa, yang hal-hal yang bisa merusak ketakwaan banyak. Ya.
Tapi yang perlu jenengan ingat, takwa itu sebaik-baik bekal untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Baik. Yang kedua, bekal yang kedua, kita cepat saja. Ilmu. Bekal ilmu. Apa yang dimaksud di sini? Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan 3 hal. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, dan ilmu agama secara umum. Perlu ilmu Bapak Ibu. Terutama ilmu tentang Allah, dan itu adalah ilmu yang paling mulia. Ingat, ada sebuah ungkapan dari para ulama. Mereka mengatakan begini, tolong diingat ya ungkapan ini, mungkin pernah dengar jenengan. Para ulama pernah mengatakan dengan ungkapan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu itu tergantung objek yang dipelajari. Paham maksudnya? Mulianya suatu ilmu tergantung objek apa yang kita pelajari. Kita pelajari tentang apa dulu? Karena sesuatu yang kita sedang pelajari itu menunjukkan kemuliaan ilmu. Makanya kata para ulama, tidak ada ilmu yang paling mulia kecuali ilmu yang kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang paling mulia. Makanya mempelajari tentang sifat-sifat Allah, mempelajari tentang rububiyah Allah, mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, itu menunjukkan kemuliaan ilmu tersebut. Makanya kenapa seorang mukmin dia harus mengenal Allah? Karena banyak di antara mukmin tidak kenal Allah Ta'ala. Ustaz, dari mana sih antum mengatakan banyak seorang mukmin tidak mengenal Allah? Gampang. Dari mana kita tahu? Dari masalah yang kita hadapi. Banyak orang punya masalah, yang didatangi pertama bukan Allah, tapi yang didatangi pertama adalah HP-nya. Ngupdate status, buat status, ganti foto profil. Yang tadinya bunga-bunga yang bermekaran karena lagi sedih, akhirnya bunganya berguguran. Betul Bu? Kadang upload status yang menunjukkan kesedihannya. Ini menunjukkan dia tidak punya pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Dia bersandar kepada manusia. Dia berkeluh kesah kepada manusia. Dia lupa dia punya Rob. Makanya kata para ulama dalam ungkapan mereka, yang mana ungkapan ini pernah saya dengarkan dari Syekh Abdul Razak ketika beliau menyampaikan sebuah nasihat di Masjid Nabawi, dan kebetulan pada itu saya hadir di pengajian beliau. Beliau mengatakan, "Man kana a'rafu billah kana akhwaju minhu, wa man kana akhwaju minhu kana atlabu minhu aktsar." Orang yang paling mengenal Allah, dia pasti akan paling butuh kepada Allah. Dan orang kalau sudah butuh kepada Allah, maka dia wujudkan rasa butuhnya dengan dia banyak berdoa kepada Allah. Punya masalah, dia datang sama Allah. Dia punya masalah, dia ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat untuk meminta sama Allah Ta'ala. Bukan kemudian telepon temannya, "Assalamualaikum mbak, ya apa mbak, ya mbak, waktu dah, katanya curhat gitu." Akhirnya temannya nggak bisa. Ngapunten deh, nggak bisa. Katanya teman, waktu nggak ada. Coba kalau datang sama Allah, ibu mau datang sampai jam berapa? Jam 2, jam 3, subuh, siang, malam, pagi. Ahlan wa sahlan, Allah menerima kita dan Allah tidak pernah menutup pintunya. Bahkan di waktu yang paling manusia tidak senangi untuk didatangi, justru itu adalah waktu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala untuk kita mendatangi Allah. Sepertiga malam terakhir, siapa yang senang didatangi sepertiga malam terakhir? Ada nggak orang yang senang diketuk pintu rumahnya jam 2, jam 3? Ada nggak? Jangan senang kalau di rumahnya diketuk jam 2? Ini manusia mau ngapain datang sini jam sini? Orang lagi enak-enak dalam selimut gitu kan? Lagi enak-enak tidur datang, dibuka pintu paling dimarah-marah. Kamu ini tidak tahu jam berapa? Sudah pulang dulu. Gitu kan? Tapi Allah justru senang kalau hambanya datang pada jam segitu. Betul atau tidak? Kita datang jam segitu. Kita angkat tangan kita. Kita minta sama Allah. Nah, kenapa hal itu tidak ada dalam diri kita? Kita tidak kenal Allah. Sudah nggak usah kita sudah memang kita tidak kenal Allah, makanya kita jarang berdoa sama Allah, kita jarang minta sama Allah. Makanya kata Tsauban radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menceritakan perbuatan Nabi SAW ketika beliau punya masalah, kata Tsauban, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Rasul itu kalau dia punya masalah, beliau tidak datang ke istri-istrinya terlebih dahulu, tapi beliau datang ke masjid, ambil 2 rakaat, ambil wudhu, ambil sholat 2 rakaat. Setelah itu dia menumpahkan segala apa yang beliau rasakan semuanya kepada Allah. Itu Nabi. Katanya ikut Nabi. Musuh punya masalah datangnya ke status WA, status Instagram. Datangnya sama Allah.
Makanya kalau kita mengenal Allah, kita pasti akan sangat butuh sama Allah. Tapi karena kita tidak kenal Allah, jadi kita tidak butuh sama Allah. Kita butuh kepada manusia. Padahal super powernya Allah Ta'ala luar biasa. Kekuatan Allah Ta'ala dari yang bisa menandingi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Ta'ala? Nah, kalau kita sudah mengenal Allah, di hari kiamat, di dalam kubur, di hari kiamat, kita termasuk orang-orang yang akan selamat. Kita bawa bekal yang pas. Ketika kita ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Fulan, siapa Rabbmu?" Rabbu Allah. Karena kita sudah mengenal Allah Ta'ala di dunia. Demikian pula kenal Rasul, Bu, Pak, kenal Nabi, ya, kenali siapa Nabi kita, bagaimana perjuangan beliau, ya, bagaimana kemudian beliau alaihi salatu wassalam sangat cinta kepada umat ini. Ada satu fakta unik, mungkin jenengan pernah dengar ya. Di kala perang Badar, ada satu peristiwa di situ. Sebelum terjadinya perang Badar, kan Nabi itu kan perang Badar itu tujuannya bukan untuk perang, hanya ingin menghadang kabilahnya Abu Sufyan yang datang dari Syam pulang ke Mekah, bawa harta banyak. Pada saat itu Abu Sufyan bawa uang sekitar 20, kalau nggak salah 20.000 dirham hasil jualan. Ya kan, mereka nitip semuanya ke Abu Sufyan. Abu Sufyan datang pergi jualan ke Syam, bawa pulang keuntungan 20.000 dirham. Nabi dengar masalah itu. Nabi ingin mengambil harta tersebut sebagai bentuk ganti rugi karena mereka mengambil harta kaum muslimin yang ada di Mekah. Paham ya? Ternyata tidak sesuai rencana gitu. Ternyata perang. Nah, sebelum perang itu ada satu fakta. Nabi SAW ketika memerintahkan satu sahabat untuk melihat kondisi orang kafir, orang Quraisy itu, bilang, "Coba kau pergi lihat." Akhirnya datang sahabat ini mengabarkan, "Ya Rasulullah, mereka seperti ini, seperti pasukan begini-begini." Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, da'ni ilal khaymah, biarkan aku datang ke kemahku." Datang Nabi masuk ke kemah. Apa yang beliau lakukan juga? Nabi SAW kemudian duduk bersimpu di atas lututnya sambil mengangkat kedua tangannya sampai ridanya jatuh ke belakang seraya mengatakan, berdoa sama Allah, "Allahumma anji su'daka wa attani." Ya Allah, tunaikan janjimu pada hari ini. Janjimu, Engkau telah berjanji akan menolongku, Engkau berjanji akan menyelamatkanku, akan menolong agama ini. Tunaikan janjimu pada hari ini. In tukhlad hadhil isabah fala tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Kalau kelompok ini kalah di hari ini, kamu tidak akan pernah disembah di atas muka bumi ini selama-lamanya. Apa yang terjadi? Dimenangkan semua. 300 lawan 1000. Coba bayangkan, di atas kertas 1 lawan 3, kira-kira bisa menang gak Pak? Gak bisa. Tapi Allah yang memenangkan. Maksud saya, dengan kita mengenal bagaimana sepak terjang Nabi, paling tidak kita sudah kenal, oh Nabi berjuang untuk kita. Maka sudah selayaknya kita jadikan beliau sebagai orang yang perlu untuk kita kenal. Ini enggak yang dikenal pemain bola, yang dikenal penyanyi ini, penyanyi itu, artis A, B, C, D. Yang dikenal itu adalah ya vlogger A, vlogger B, hafal pendapatannya berapa, rumahnya di mana. Mereka tidak bertanya kepada kita, malaikat maut itu, kamu dahulu, kamu subscribe siapa sih? Kamu dulu ikut siapa? Enggak nanya itu. Yang ditanya itu Nabi. Gimana kita mau jawab kalau kita tidak kenal Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, perjuangan beliau ke Taif, bagaimana di Uhud, bagaimana di perang Hondak. Nabi, jangan tahu di kisah perang Hondak, ketika Nabi menggali parit, melihat para sahabat di musim dingin, Medina dinginnya seperti apa? Medina itu kalau dingin, Pak, nusuk 5 derajat, bahkan sampai 0 derajat. Saat itu tidak ada bahan makanan. Para sahabat lagi gali parit, karena mereka kelaparan, mereka ambil batu, ditaruh di perutnya, diikat untuk mengganjel supaya lambungnya itu tidak turun ke bawah. Nabi melihat hal tersebut, Nabi nangis, mengatakan kepada Allah, berdoa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wahai para sahabatku, engkau diberkahi oleh Allah Ta'ala. Oh, semangat para sahabat berjuang. Kita tidak pernah mengenal tentang bagaimana sejarah Nabi SAW. Yang kita tahu itu Islam saat ini aja. Bagaimana proses Islam itu seperti apa, itu kita kenal melalui Rasul SAW. Maka yang kenal tentang Nabi, belajar, itu ilmu yang perlu kita bawa untuk menghadap Allah Ta'ala. Insya Allah jenengan tidak akan ditanya kok, siapa pemain bola termahal, siapa artis terkaya,
Ya, siapa Crazy Rich Surabaya akan ditanya. Ya. Jenengan tahu pun tidak masuk surga, nggak tahu pun tidak masuk. Tapi kalau jenengan tidak bisa tahu siapa Nabi, pas ditanya, "Waman nabiyyu?" Siapa nabimu? Mulut ini kaku untuk menjawab. Sampai-sampai Nabi menggambarkan orang kafir, orang munafik yang ada alam kubur itu. Nabi mengatakan, mereka mengatakan, samitun nas yaqul lakin nasi. Aku pernah dengar manusia mengatakan apa, tapi aku lupa. Siapa yang melupakan? Allah Ta'ala yang melupakan. Karena tidak kenal Nabi. Nah, perlu dari sekarang belajar Nabi kita siapa. Nah, termasuk bagian daripada ilmu itu adalah mempelajari ilmu agama. Nah, seperti sekarang dengan belajar istiqomah, ya, belajar itu istiqomah. Belajar itu harus meluangkan waktu, jangan cari waktu luang. Karena kalau jenengan mencari waktu luang, jenengan sibuk. Tapi harus luangkan waktu. Saya yakin jenengan ini punya banyak agenda, tapi sisipkan dalam agenda jenengan. Saya pokoknya hari ini, ya Kamis kan ini kan ya, kajian di sini Kamis ya. Pokoknya saya setiap Kamis saya tidak mau kemana-mana, saya mau pergi pengajian. Itu caranya. Ya, pergi kajian. Ini enggak cari waktu luang. Sementara syaitan tahu celah, menjadikan akhirnya kita tidak punya waktu luang. Sih, harus dipaksa. Kudu masuk surga, ingin masuk surga itu harus memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, termasuk untuk ilmu. Karena di jalan jenengan untuk bisa masuk dalam surga. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang jenengan mungkin sudah sering dengar terkait masalah keutamaan menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh satu jalan untuk dia belajar ilmu agama, jalan itu akan dia pakai oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Jadi niatkan jenengan datang ke sini sebagai sarana untuk masuk surga. Adapun apa yang jenengan dapatkan nanti dari sini berupa jamuan tuan rumah, itu bonus. Tapi yang paling utama masuk surga. Ingin masuk surga, Bu? Paling atas. Kok gak ada suara ya? Suara kita tutup lagi. Ingin masuk surga, Bu? Ingin ya? Itu tinggi. Belajar. Surga itu nggak bisa kemudian bangun-bangun, bismillah surga. Yang ada lumpur surga, Bu. Kamu jadi lumpur surga? Iku semua enak ya. Kok nggak ono ini? Oh, itu lumpur kan? Iya. Pasti. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, bekal yang perlu disiapkan adalah memperbaiki hati. Hati ini merupakan barometer Allah Ta'ala melihat kita. Oleh karenanya dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Bahwasanya bertemu dengan Allah dengan membawa harta dan anak itu tidak bermanfaat. Mereka bermanfaat di dunia. Harta dan anak itu bermanfaatnya di dunia. Kalau jenengan sekarang punya harta, jenengan gunakan untuk mendekatkan diri baru bermanfaat. Kalau jenengan punya anak, anak jenengan menjadi anak yang soleh dan soleha, mendoakan kita baru bermanfaat. Tapi kalau di hari kiamat, anak dan harta itu justru menjadi ujian bagi kita nanti. Coba lihat, Allah berfirman dalam surat Abasa. Allah katakan, "Fa'idza ja'atis sakha," ketika tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi." Kita akan lari dari orang-orang terdekat, termasuk dari anak kita, karena mereka akan datang menuntut kita, meminta haknya, karena orang tua tidak menunaikan haknya selama di dunia. Makanya kata seorang ulama yang bernama sebentar saya lupa namanya, ya. Aduh, kok saya lupa, subhanallah. Tapi saya ingat perkataannya. Ya. Beliau pernah mengatakan, menafsirkan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Nah, kata beliau menjelaskan ayat itu,
Innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallah. Di hari kiamat itu akan ada seorang istri datang kepada Allah menggugat suaminya, akan ada anak datang kepada Allah menggugat orang tuanya. Apa bentuk gugatannya? Harta gono gini kan? Kekayaannya? Bukan. Kata mereka yang datang kepada Allah menggugat kita, mereka mengatakan, hadza zauji, ya Allah ini suamiku. La yu'allimuni wa la yu'addibuni wa yatini bihubzis su'. Dia ini, suamiku ini hanya sibuk memberikanku urusan dunia. Hanya sekedar mengirimkan, aku sudah transfer. Ini ada makanan, ini semua dikasih urusan-urusan dunia. Tapi masalah sholat, aku tidak berbusana muslimah yang baik. Ya, aku tidak menutup aurat, nggak pernah ditegur sama suamiku. Suamiku cuek dalam masalah itu. Aku tuntut dia. Aku tidak mau masuk neraka gara-gara dia. Aku tuntut dia. Anaknya datang. Ya Allah, ini orang tuaku. Urusan dunia tidak pernah pelit. Tapi aku nggak bisa ngaji, aku nggak bisa baca Quran, aku nggak sholat. Orang tua nggak pernah tanya. Hanya sibuk ngasih urusan-urusan dunia. Makanya banyak orang tua itu. Subhanallah. Dia bangga anaknya bisa A, bisa B dalam urusan dunia. Tapi giliran anaknya tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, biasa aja. Kursus bahasa Inggris rela bayar mahal-mahal. Kursus bahasa Prancis, bahasa Jerman. Emang malaikat pakai bahasa Jerman? Nggak pakai bahasa Jerman malaikat. Nggak pakai bahasa Prancis. Tapi anaknya tidak bisa Quran, nggak dikursuskan. Anaknya nggak bisa ngaji, nggak dikursuskan. Subhanallah. Kepingin anaknya soleh dan soleha. Adakah kriteria anak soleh itu bisa bahasa Jerman? Anak yang soleh dan soleh itu adalah yang bisa mendoakan orang tuanya. Yang kita ajarkan nilai-nilai agama kepada mereka. Nah, anak itu bermanfaatnya di dunia. Lalu Allah sebutkan ayat tadi mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat maksudnya hati yang bebas dari penyakit hati. Mana contoh penyakit hati? Hasad, kemudian sombong, apa lagi bu? Iri, hasad sama aja. Ria, ya ujub. Nah itu tuh, ujub tuh. Tahu ujub? Bangga sama amal ibadah, sama kebaikan yang dia lakukan. Oh fulan itu kalau bukan gara-gara saya dia itu akan menjadi orang kali ini. Berarti sebelumnya apa dong? Kok bisa orang gitu sebenarnya? Jangan ini ikut teori Darwin. Kalau saya nggak mau loh ya. Ujub, bangga dengan amalnya. Oh kalau tidak begini, kalau bukan karena saya begini. Semua disebutkan. Dia berbangga dengan amalnya. Makanya Allah katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala-pahala kebaikanmu dengan kau menyebut-nyebut kebaikan itu. Ujub, tak boleh. Orang ujub itu tidak bagus. Ujub itu jalan menuju riya. Maka orang kalau sudah ujub, dia jatuh dalam riya, dia jatuh dalam sum'ah. Itu pasti rentetannya seperti itu. Kalau sudah riya, kehidupannya pasti dipenuhi dengan dia ingin dipuji, dia ingin divalidasi oleh orang. Segala kebaikan yang dia lakukan, yang penting gimana orang senang, bukan lagi memikirkan tentang Allah Ta'ala yang ridho sama dia. Padahal tugas kita ibadah ini, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Insan, ayat yang ke-9 Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan kepada mereka, kami tidak butuh terima kasih dari mereka. Mereka mau mengucapkan matur suwun, mau mengucapkan jazakallah khair, urusan mereka, urusan kami tidak butuh kepada mereka. Kalau kita enggak, dasar menungso enggak tahu terima kasih. Itu kalau ada orang seperti itu, kalau kita seperti itu Bu, tolong berarti hatinya jadi masalah. Lagi masalah nih, segera dibersihkan. Ibu mau bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang kotor, gak bisa. Allah gak akan melihat kita. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Perhatikan hadis ini. Allah tidak melihat kepada bentuk penampilan fisik, mau ganteng, mau biasa, mau rapi, mau pakai dasi segala macam. Bukan itu penilaian Allah. Yang Allah lihat dua. Pertama hati, yang kedua amal. Perhatikan lafaz yang dipilih oleh Nabi. Nabi sebutkan hati dulu baru amal, karena amal yang diterima berasal dari hati yang baik. Kalau hati jenengan gak baik, amal jenengan tidak diterima. Makanya Nabi kenapa sebutkan hati dulu baru amal. Makanya dalam lafaz-lafaz Al-Quran itu
penyebutan pemilihan tata letak kalimat itu ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Kayak contoh misalkan, saya kasih contoh ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Kenapa iman dulu baru amal soleh? Itu pengertiannya bahwasanya orang beriman itu wujudnya adalah dengan beramal. Contoh yang lain, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwa sama Allah. Dan di antara bentuk takwa, salah satu dari elemen takwa diwujudkan dalam bentuk akhlak yang baik, itu berupa ucapan yang baik. Jangan mengaku bertakwa kalau ucapannya masih kotor. Itu ayatnya tadi. Makanya pemilihan kata, peletakan kata itu ada maksudnya. Itu disebut oleh para ulama. Nah, sama seperti hadis tadi. Kenapa hati dulu baru amal? Karena hati ini sebagai sebab diterimanya Sekarang jenengan sholat 20 rakaat tambah 3 witir, tapi niatnya riya, diterima nggak? Nah, itulah yang sering disebutkan oleh para ulama dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Capek ibadah, tapi ternyata di hari kiamat cuma dapat lelahnya. Justru dimasukkan dalam api. Perbaiki hati. Ini Bu yang perlu diperbaiki, hati Bu. Ya, hati. Perbaiki hati kita. Ini hati atau jantung sih? Hah? Yang betul hati itu jantung. Itulah pokoknya. Karena kalau dalam bahasa Arabnya ini qalb namanya. Qalbun. Ini qalbun. Kalau yang di sini namanya kabid. Ini qalbun, ini kabid. Yang di sini tuh kabid. Ya. Kalau dalam anatomi kesehatan itu ini jantung toh? Ya. Kalau ini hati. Nah, ini disebut dengan kabid namanya. Kalau ini qalb. Ustaz, kalau sudah jadi bahasa serap ya sudah. Yang penting jangan paham kan maksudnya kan? Di sini. Karena ini yang berbolak-balik. Ya. Makanya kalau jangan belajar lebih dalam tentang ilmu tazkiyah, di dalam kolom itu, jadi di dalam kolom ini ya ada namanya fuad. Fuad itu di dalam kolom namanya. Makanya ada istilah fuad. Fuad itu dimasukkan ke dalam kolom itu. Bisa lupakan aja. Subhanallah Ustaz. Baik, yang keempat. Kita cepat. Di antara bekal yang perlu kita persiapkan adalah berusaha untuk istiqomah di atas amal. Istiqomah. Nah, yang sering salah dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin itu, istiqomah itu bukan rata, Bu. Atau bukan naik terus. Istiqomah itu grafiknya turun naik. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu ada kalanya naik, ada kalanya tuh. Tapi tatkala turun harus. Nah, itu namanya istiqomah. Kadang nggak ada ceritanya orang bisa ibadah itu terus flat gitu loh. Lurus gak ada. Ada kalanya kita semangat, akan ada kalanya kita. Tapi ketika turun jangan terlalu shoot gitu loh. Ibarat kata ketinggian 38.000 turun ke 36.000 kaki gitu loh. Setelah itu naik lagi ke 40.000 kaki. Gitu caranya. Itu istiqomah tuh begitu. Kalau dari 38.000 kaki turun sampai 1.000 kaki, ini bukan istiqomah. Nyungsep namanya. Nyungsep namanya. Ya. Dan Nabi sudah isyaratkan masalah ini. Akan ada masa di mana kita semangat, akan ada masa di mana kita tidak semangat. Kata Nabi SAW, inna likulli amalin sirratan wa kulli sirratan fatratan. Dalam amal itu ada masa semangat, ada masa tidak semangat. Ya pas masa semangat, sholat tahajudnya 11. Tapi tidak semangat, sholat tahajudnya 3 misalkan. Nanti 5, naik lagi 11. Tidak semangat, turun lagi. Ya, seperti itu, istiqomah itu begitu. Kalau meninggalkan secara merata, menyeluruh itu tidak istiqomah namanya. Istiqomah itu turun naik. Sekarang apa kiat-kiat istiqomah itu? Salah satunya berdoa sama Allah. Minta sama Allah Ta'ala untuk selalu berdoa. Yang kedua, kiat istiqomah itu, pasangan itu harus menjadi partnership yang baik dalam ibadah.
Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki dan seorang wanita. Bangun di malam hari, dia bangun untuk sholat. Setelah itu dia bangunkan keluarganya untuk sholat. Perhatikan hadis ini. Hukum asal sholat malam itu bukan berjamaah, sendiri-sendiri. Sholat malam itu sendiri-sendiri. Nabi sampai seumur hidup beliau tidak pernah sholat malam bersama istrinya secara berjamaah. Tidak pernah sholat malam bersama Isya secara berjamaah. Tapi diperbolehkan sekali-kali boleh. Tapi hukum asalnya itu sholatnya sendiri-sendiri. Makanya Nabi mengatakan, wa aiqadha ahlahu. Setelah dia bangun, dia sholat, dia bangunkan pasangannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Atau untuk sekedar qiyamul lail, mungkin istrinya lagi haid, bangunkan, tetap bangunkan. Dek bangun, ini seperti malam terakhir. Mungkin istrinya mau zikir, mungkin istrinya mau memperbanyak tasbih, tahmid, memperbanyak doa. Karena orang haid tidak dilarang untuk berdoa dan berzikir. Atau sekedar ingin mengulangi hafalan dan baca Quran, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi harus ada partner yang baik. Makanya istri partner suami, suami partner istrinya. Ya, partnership yang bagus gitu loh. Sama kayak yang belum nikah-nikah. Mana yang belum nikah? Ini yang depan. Siapa lagi? Belum nikah. Siapa lagi? Sudah nikah? Oh belum? Berapa usianya? Berapa, Dik? 24. Hah? 24. Oh, Kapan? masih lama. Kapan nikah? Sudah habis loh buku coklat itu. Sekarang buku hijau semua. Lep, kau nomor piro? Nah, belum nikah sini nih. Mana belum nikah? Itu, udah tua. Repot. Lep kan Berapa usianya, Pak? 35 ya? Hah? Oh 25. Itu kau lihat kita ditambah. Harus segera menikah. Yang pemuda-pemuda segera nikah. Jangan takut nikah. Segera menikah. Mosok Lebaran tahun ini masih jomblo. Kalau bisa, besok pas sahur pertama itu bukan alarm yang bangunin. Bang, bangun. Kita sahur bareng. Ini enggak. Nanti alarm yang bangunin. Masa dibangunin ibunya terus? Belum kerja ya. Udah nanti kerjanya besok pas udah nikah. Nikah itu menjadikan orang kaya. Dengan catatan jangan anggap istri sebagai beban. Kalau menganggap istri beban tidak akan kaya. Serius. Kenapa orang banyak yang sudah nikah banyak nggak kaya-kaya? Karena anggap keluarganya beban. Coba anggap kunci rezekiku ini istrinya. Datang anak kunci rezekiku. Kunci rezekiku. Enak kerja, rezeki datang. Ya. Rezeki datang. Percaya dengan janji Allah. Ini kok larinya ke nikah ya? Istiqomah. Ya kan itu tadi partner toh. Partner. Cari partner yang bagus. Ya, itu bisa istiqomah dalam beramal. Atau yang ketiga cari teman yang baik. Teman itu mempengaruhi orang istiqomah loh. Teman dan komunitas. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih beliau mengumpamakan teman itu seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kata Nabi SAW, "Masalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafihi kir." Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Teman baik penjual minyak wangi, pandai besi itu teman yang buruk. Kata Nabi, gimana bentuknya? Kalau teman yang baik penjual minyak wangi, kalau nggak bisa beli, paling nggak kamu dikasih coba nih. Pernah lihat penjual parfum itu kan? Coba dulu. Coba, harum. Akhirnya dapat parfum gratis. Dulu waktu saya mondok, kan kita biasa belum punya uang dulu kan? Iya. Adalah kajian di pondok itu. Kalau ada kajian pasti ada orang jualan parfum. Akhirnya kita santri ini karena nggak punya uang, kita pergilah ke tukang parfum itu, kita taruh tangan kita. Ya, ambil parfum. Lumayan gratis. Gitu. Tapi caranya itu di sini sekali, di sini sekali, di sini sekali. Jadi parfumnya itu campur aduk. Tahunnya 3. Ya. Akhirnya ketahuan, bikin jalur. Ya, dan tunggu kan pasti baunya seragam ya loh. Bikin jalur. Tapi kalau teman yang buruk seperti pandai besi, kecipratan, bau busuknya, bau asap itu. Padahal kita tidak melakukan, tapi karena kita kumpul sama teman yang buruk, akhirnya jelek.
Nah, teman itu mempengaruhi orang istiqomah. Banyak orang yang menyimpang gara-gara temannya. Makanya sebuah pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman itu bisa menarik kita pada kebaikan, bisa menarik kita pada keburukan. Sampai ada sebuah ungkapan orang Arab yang lain mengatakan al-jar qabla dar. Sebelum Anda beli rumah, coba lihat siapa teman Anda bertetangga. Karena tetangga itu mempengaruhi kita sebagai tetangganya. Ada orang gak suka gibah gara-gara tetangga sering main ke rumah, akhirnya suka gibah. Saya punya tetangga, bapak ibu ini nyata. Karena dia sering menggibah sama tetangganya. Kemudian istrinya ini jarang masak di rumah, tidak pernah perhatian sama suaminya, diceraikan. Cerai sekarang. Hari ini sama. Temannya suka gibah ini pun tidak ada tanggung jawabnya. Diceraikan. Anaknya sampai depresi gara-gara orang tuanya cerai. Ini bahayanya teman itu. Maka teman itu cari teman yang baik. Teman itu gak usah banyak 5.000. Perlu. Teman itu sedikit tapi berkualitas gitu loh. 5 orang gitu loh. Tak perlu banyak-banyak. Tapi jangan gara-gara punya teman akrab tiap hari ketemu. Jangan. Ketemu itu sekali seminggu. Ya, sekali sebulan. Karena ada sebuah kaidah. Nabi pernah mengatakan, Zurgiban tasdad hubban. Jarangkan pertemuan, engkau akan saling rindu dengan yang lainnya. Kalau sering ketemu rindu gak? Enggak. Maka ada sebuah ungkapan orang Arab, kasratul misas tudhibul ihsas. Sering bertemu menghilangkan kepekaan dan biasa jadinya. Akhirnya harus jarang-jarang bertemu gitu loh. Ini enggak kajian duha ketemu, kajian asar ketemu, kajian isya ketemu. Sehari 3 kali, seminggu tunggu 1 kali ketemu. Akhirnya bosan ketemu nanti. Maka harus jarang-jarang ketemu. Paling nggak 1 kali 1 pekan. Ustaz, gimana Ustaz tetangga saya sudah bilang saya nggak mau sapa kamu 3 hari bilang. Nanti 3 hari sapa lagi. Jarang ketemu karena itu bisa menghilangkan rasa rindu, bisa menghilangkan. Tapi kalau sering ketemu, nggak ada rasa rindu. Paham ibu-ibu ya? Ibu-ibu sering ketemu ini biasanya. Karena biasanya bapak-bapak kerja, ibu-ibu sering ketemu. Itu amalan yang keempat. Yang kelima, ya, di antara bekal yang perlu kita siapkan adalah mengupayakan ada amalan yang pahalanya terus ngalir. Ya, pahalanya terus ngalir. Kayak contoh sedekah jariah. Kayak contohnya lagi wakaf. Wakaf itu penting. Ya, wakaf, sedekah jariah, terus apalagi kayak anak yang soleh dan soleha, ilmu yang diajarkan, banyak. Tinggal dicari aja. Coba dicari nanti di Google amalan-amalan yang bisa. Karena kalau saya sebutkan satu-satu waktunya nggak cukup. Ya. Tulis saja, biar setelah itu ada tanya jawab, Pak? Nggak ada ya? Ya sudah. Berikutnya, yang keenam, ya, sebelum kita meninggal, hendaklah kita bertobat dari segala kesalahan. Bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, bertobat. Bertobat kepada Allah dari segala kesalahan, baik kesalahan yang besar ataupun yang kecil. Karena bertobat ini manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis tentang taubat ini. Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Oleh karenanya Imam Malik pernah mengatakan, at-taubatu wadhifatul umur. Taubat itu kewajiban seumur hidup selagi nyawa belum dicabut. Karena selagi nyawa masih ada di dalam tubuh kita, maka potensi melakukan maksiat itu masih terus ada. Kalau masih ada nyawa di dalam tubuh kita, maka di saat itu tobat masih dibutuhkan. Karena pasti kita akan melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan besar ditinggalkan, bisa ditinggalkan, tapi kesalahan-kesalahan kecil ini loh. Ibu-ibu bawa motor, rating kiri belok kanan, lawan arus, ya. Sudah gitu ditegur, yang diseleni kita. Saya pernah itu
Ada ibu-ibu nih sudah berhenti mau nyebrang, saya berhenti, saya kasih lewat. Saya sudah berhenti loh, ini saya sudah kasih tanda hazard 2. Saya sudah lewat, malah berhenti di tengah mobil itu bilang, seneni saya, marahin saya. Saya salahnya apa? Saya kasih jalan lewat. Terus saya ingat, emang wanita tidak pernah salah jemaah. Jadi ada kaidah. Yang pertama, wanita tidak pernah. Yang kedua, kalau wanita salah kembali ke kaidah yang pertama. Betul Bapak? Yang sering minta maaf suami atau istri? Suami. Hah? Suami. Suami. Yang sering minta maaf? Suami. Yang sering bersabar? Suami. Istri. Tak terima. Yang sering bersabar suami atau istri? Yang paling bersyukur? Istri jangan. Padahal yang sering minta maaf suami, yang sering bersabar suami, yang sering bersyukur suami. Istri apa yang dilakukan? Tidak tahu salah pokoknya. Ada kawan cerita, Ustaz, ada itu Ustaz, dimarahin, diomelin sama istri Ustaz 3 kali sehari. Pagi, malam, pagi, siang sama. Terus tak guyoni gini, kamu aja baru punya 1 istri sudah dimarahin 3 kali, gimana kalau 4? 12 kali dong Ustaz. Acur. 12 kali. Ini 1 dimarahin 3 kali sehari saya dimarahin Ustaz. Ya sudahlah, sabar aja kalau gitu. Ya sehari. Karena ujian orang kan beda-beda ya. Ya. Ujian orang beda-beda. Nah, kita perlu bertobat dari kesalahan itu. Termasuk meminta maaf kepada orang lain. Makanya syarat tobat kata Imam An-Nawawi dalam bukunya itu disebutkan syarat tobat itu ada 4 plus 1. Jadinya berapa dong? 5. Dibilang 5 ini enggak syarat mutlak gitu loh. Jadi 4 plus 1 pokoknya. Kadang ada, kadang enggak ada. 4-nya itu yang pertama menyesal. Yang kedua ya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga menangis. Yang keempat meninggalkan sarana yang bisa membawa dia kepada kemaksiatan itu lagi. Ini 4 yang wajib dipenuhi. Nah, satunya kalau itu kaitannya dengan hak manusia harus dikembalikan. Adapun 4 ini kaitannya dengan hak Allah. Saya ulangi, yang pertama itu menyesal. Yang kedua kemudian ya bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga menangis. Menangisi dosa. Makanya di sepertiga malam terakhir itu jangan nangis, tapi jangan sambil live streaming. Jangan nangis saja gitu loh. Makanya firman Allah dalam surat Sajdah itu, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu maksud ayat itu adalah mereka bangun untuk menangis si dosa-dosa mereka. Ayat itu berbicara tentang al-khalwah. Khalwat itu adalah berdua-duaan dengan Allah. Itu maksud ayat itu. Surat Sajdah ayat 16. Itu ayat yang berbicara tentang berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Ya. Nah, yang keempat itu bertekad tidak kembali. Ya apa? Meninggalkan segala sarana, termasuk teman, grup, keluar dari grup tersebut. Nggak boleh. Ustaz saya ingin tobat, tapi masih di grup, masih baca. Ustaznya cuma sekedar nyimak, Ustaznya bodoh aja. Sama kayak ada orang bilang, Ustaz saya tidak gibah, tapi saya cuma mendengar. Sama saja. Antara mendengar sama yang ikut gibah, dosanya sama. Kalau tahu temannya lagi gibah, tinggalkan. Ya, tinggalkan, bukan dengar. Pendengar setia. Nah, kalau kaitannya dengan hak manusia plus 1, kembalikan. Misalkan nih, kita pernah ngambil mangganya. Ya, kita pernah ngambil mangganya, kita kembali, kita minta dihalalkan atau kita kembalikan mangganya itu. Ya. Misalkan, Mbak, saya pernah ngambil mangganya. Kemarin tidak sengaja saya lihat kok menarik gitu kan. Saya ambil lah. Iya, saya keranjang. Ya. Daripada dimakan sama codot. Cerdas. Lebih baik saya selamatkan, Mbak. Gimana? Ya. Kalau dia bilang, oh pantesan, saya dari kemarin saya cari, saya ambil mangga saya ini, sampai saya seundur dalam rumah ini. Ya, kembalikan.
Kalau dia bilang ya sudah nggak apa-apa, sudah selesai. Tapi kalau dia minta kembalikan, kembalikan. Termasuk dosa ghibah, perlu minta maaf. Tapi jenengan nggak perlu sebut, Mbak saya minta maaf, saya pernah ghibah Mbak di rumah Pak Samsul itu pas waktu kajian. Saya pernah ghibah di sana. Nggak usah sebutkan secara detail. Tadinya mau keluar sirup, itu pun air putih nggak keluar dulu. Gak usah, sebutkan secara umum aja. Saya pernah ghibah, mohon maaf ya kalau saya pernah ghibah, mohon maaf kalau saya pernah, sudah selesai. Kalau dia mancing, emang kamu ghibah saya di mana? Ya kan saya nggak tahu, saya hilap kan? Ya kita saling memaafkan ya. Pakai ilmunya SPBU itu mulai dari nol ya. Paham Pak? Ya. Itu cerdas namanya itu. Mulai dari nol gitu. Setelah itu bilang minta struknya dong. Ya. Masuk. Lanjut. Ya, yang ke berapa? 7. Yang ke-7 yang terakhir, perbanyak berdoa. Ya, perbanyak apa? Perbanyak berdoa. Berdoa minta kemudahan agar Allah Ta'ala memudahkan urusan kita nanti di hari kiamat. Doa. Ya, salah satu doa yang bisa mungkin kita upayakan seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid. Doa seperti itu. Ya. Atau bisa doa yang sering doa jenengan ucapkan ketika sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu doanya itu tidak harus dibaca pada saat sholat jenazah, tidak harus. Itu dibaca secara umum, secara mutlak boleh. Allahumma gfirli. Ya. Kalau bilang Allahumma gfir lahu warhamhu kan, Allahumma gfirli warhamni. Ya, boleh. Wa'afini. Boleh. Ya. Jangan boleh berbaca doa seperti itu. Atau doa-doa yang lain yang mengandung minta ampunan ya dan minta keselamatan nanti di hari. Minta sama Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah dan jauhkan dari su'ul khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu supaya kau meringankan hisabku di hari kiamat. Boleh seperti itu, tidak ada masalah. Intinya kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Nah inilah 7 bekal yang bisa disiapkan untuk kita bawa pulang. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan bekal-bekal ini semuanya, untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan. Ya, dari kami kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan segala doa-doa dan harapan kita, mengampuni dosa-dosa kita, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang punya masalah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya utang dibayarin utangnya sama Allah, yang pengen haji umroh segera diberangkatkan sama Allah. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.